Baik Ibu, terima kasih atas isu lingkungan yang sangat panjang lebar kita bahas di sini oleh Ibu yang hasil temuan-temuan mungkin di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara yang baru. Kita akan beralih kepada sesi selanjutnya, operator. Kita akan kembali menuju ke segmen Q&A tanpa baper. Di sini kita lanjut ke sisi tanya jawab. Apabila dari audiens mau bertanya, dapat langsung raise hand untuk bisa menggunakan mikrofonnya atau dapat melalui chat dengan menggunakan fitur chat box yang telah tersedia pada link Zoom ini. Oke, yang pertama mungkin dari Tira Fitriana, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, perkenalkan diri, asal instansi, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Lalu sebutkan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tira Fitriana, NPM 223402199. Saya mahasiswi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah perpindahan ibu kota itu sudah disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia? Bahkan di kampung saya seperti masyarakat kecil ataupun masyarakat pedalaman itu sama sekali tidak mengetahui mengenai perpindahan ibu kota negara ini. Karena kan sedangkan di Indonesia itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi apakah tidak pentingkah suara dari rakyat kecil ataupun rakyat menengah ke bawah tentang perpindahan ibu kota negara tersebut? Sedangkan sudah disahkan undang-undangnya. Dan yang kedua, mengapa pemerintah lebih mementingkan perpindahan ibu kota dibandingkan dengan mensejahterakan rakyat dengan tidak adanya kesenjangan sosial, terutama dalam bidang ekonomi? Apalagi jika berbicara mengenai tujuan bangsa Indonesia yang lainnya seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, itu hubungannya apa dengan perpindahan ibu kota negara? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tira Fitriana. Mungkin tadi pertanyaannya apabila secara spesifik itu ditujukan kepada siapa ya, Tira? Apakah boleh kepada semua narasumber, Kak. Ya, baik. Kalau gitu mungkin tadi kita melihat pertanyaan yang relevan itu ada 2 mungkin pembicara yang dapat merespon. Yang pertama itu relevan dengan kepada tim ahli otoritas IKN, Mbak Tri Mulyani, dan juga nanti kepada Pak Faisal Basri mungkin ya untuk 2 topik. Mungkin yang pertama kepada Ibu Tri Mulyani, dipersilakan untuk merespon pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tira Fitriana ya. Tadi mungkin sebenarnya pada saat kita berdiskusi juga sudah sempat disampaikan ya oleh Bapak Ibu juga yang lain-lainnya, apakah ini merupakan keputusan dari rakyat Indonesia. Memang kalau kita lihat ke belakang begitu mungkin kemarin prosesnya sangat cepat ya, sehingga mungkin tidak menyeluruh begitu ya untuk masyarakat untuk di dalam proses pengambilan keputusan begitu. Dari pemerintah pusat ya, dari atas itu yang kemudian menganggap ini sebuah hal yang urgent, kemudian prosesnya harus cepat seperti itu. Tetapi setelah kemudian ada tadi ya undang-undangnya dan ada proses di mana sebenarnya tim untuk menyelenggarakan pembangunan IKN timnya jadi adanya undang-undang ini ada beberapa kelembagaan begitu ya, ada beberapa tim yang dibentuk begitu. Yang pertama tadi dari otorita ibu kota negara sendiri, itu ada lembaganya, kemudian di situ juga di dalamnya itu ada tim transisi pendukung pembangunan untuk ibu kota negara, ada tim penasehat yang tadi mungkin sudah sempat disinggung juga oleh Pak Faisal Basri ya. Di situ ada Pak Bambang Brojonegoro sebagai ketua tim penasehat, ada Pak Alutung wakil menteri KLHK, kemudian juga ada Pak Andrinov Caniago dan beberapa yang lain. Ada juga dari tim ahli transisi kami yang membantu di sekretariat, dan ada banyak tim teknis dari kementerian-kementerian begitu. Jadi dari Bappenas, ATR BPN, KLHK, PUPR, Kementerian Perhubungan, Energi, dan yang lain-lain ya, sampai ke pertahanan dan keamanan seperti itu. Jadi memang timnya ini tim besar begitu. Jadi tanggung jawab ini tidak bisa kemudian dibebankan hanya pada otorita IKN saja, karena ini memang masih menjadi pekerjaan bersama
disampaikan mungkin jadi ada kompensasi ya ketika ya mungkin ada proses-proses yang kurang sempurna begitu ya di awal pada saat pengambilan keputusan, tetapi kemudian di tanggal 14 September yang lalu pun untuk konsultasi publik itu juga dilakukan, dan sebelum-sebelumnya kami juga mungkin secara parsial memang ya tidak kemudian langsung jadi satu semua dikumpulkan begitu, tetapi memang ada reach out, ada upaya untuk kemudian melibatkan kalangan atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu, bahkan sampai ke masyarakat adat juga begitu ya. Ini didekati dengan cara yang mungkin secara spesifik tidak dikumpulkan jadi satu seperti itu. Dan untuk sebelum kemudian mengesahkan rencana detail untuk tata ruangnya sendiri RDTR, ini juga sudah diselenggarakan berbagai pertemuan dan diskusi, termasuk konsultasi publiknya ini mengundang berbagai kalangan tadi, baik dari level pusat sampai yang ke daerah. Untuk yang lembaga adat dan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur ini juga sudah diundang dari pihak swasta, akademisi, asosiasi dari pemerintah provinsi, pemerintah Banten, ini semuanya juga diundang untuk turut hadir seperti itu. Jadi memang dari awal mungkin ada proses-proses yang mungkin tidak sempurna ya seperti itu, tetapi kemudian sambil kemudian dijalankan ini kemudian akan ada kemudian perbaikan-perbaikan. Jadi seperti itu, dan tidak berarti kemudian dengan adanya pembangunan IKN lalu isu-isu yang lain ini tidak di-tackle begitu ya oleh pemerintah. Tetap untuk masing-masing isu strategis yang sedang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia ini juga tetap dilaksanakan begitu, tetap diupayakan juga oleh kementerian-kementerian yang berurusan langsung dengan hal tersebut begitu. Jadi bukan kemudian semua ininya ke IKN gitu ya, tidak. Masing-masing kementerian itu kan punya, kita tuh semua ada, mungkin teman-teman juga perlu memahami sistem perencanaan pembangunan nasional ya. Jadi ada RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, kemudian ada RPJMN, kemudian mulai dari level pusat sampai ke level daerah semuanya itu kemudian berurutan seperti itu. Di masing-masing kementerian dan lembaga juga ada yang namanya rencana strategis begitu ya. Jadi sebelum adanya IKN itu semua sudah masing-masing isu mungkin tadi yang terkait dengan pendidikan, kesehatan itu sudah masuk juga di dalam perencanaan masing-masing kementerian dan lembaga sampai ke level provinsi, kabupaten dan kota begitu. Jadi tidak kemudian seolah-olah begitu, mungkin memang fokusnya lebih banyak ke IKN, tetapi bukan berarti kemudian anggaran dan segala macam sumber daya itu dikerahkan hanya untuk IKN saja tanpa mempertimbangkan isu-isu yang lain. Begitu mungkin dari saya, Mas Ferdi dan Mbak Tira. Baik, terima kasih Ibu Tri. Mungkin yang selanjutnya kepada Pak Faisal Basri. Namun Pak Faisal, apabila Pak Faisal hendak untuk menuju ke forum selanjutnya, bisa juga untuk klik terlebih dahulu, lebih cepat tidak apa-apa. Dan juga apabila ada PowerPoint yang hendak Bapak kirim kepada kami, bisa disarankan kepada Humas atau di sini Pak ya. Baik, kepada Pak Faisal, apabila ingin merespon terlebih dahulu, dipersilakan. Ya, Singkat Mas dan Ferdi, saya udah kirim lewat chat ya bahan saya. Sudah terkirim rasanya di chat. Betulkah? Rasanya udah ya. Belum, Oke. Prof. Hah? Belum, Prof. Belum terkirim ini. Di chat sudah ini. Oh, mungkin private. Oh ya, nanti saya kirim lagi. Makasih Bu sebelum ini. Sayangnya negeri kita yang kita cintai ini menghapuskan pasal di Undang-Undang Dasar 45 yang terkait dengan referendum. Jadi dulu itu untuk isu-isu yang bersifat nasional seperti IKN ini itu ditanya kepada rakyat memang lewat referendum. Karena kan fungsi politik dalam satu negara itu tidak habis dibagi ke partai politik. Ada hak masyarakat juga gitu ya. Jadi bukan suka-sukanya pemerintah dan DPR gitu. Tapi untuk isu strategis ditanya ke rakyat. Namun sayangnya referendum
hak kemungkinan dilakukannya referendum sudah dihapuskan dalam Undang-Undang Dasar 45 karena trauma Timur Timur gitu. Timur Timur waktu itu referendum dan ingin merdeka, jadi ingin merdeka gitu. Jadi memang agak sulit ya nanya ke rakyat seluruh Indonesia. Tidak ada kewajiban pemerintah juga gitu diharapkan. Oleh karena itu ya DPD dan DPR, dan kita tahulah kondisinya sekarang seperti apa. Kemudian yang kedua, ya ini kan misalnya saya punya uang 100 ya, punya uang 100, kemudian saya ingin jalan-jalan ke NTT misalnya gitu, biayanya 20. Ya saya harus bertanya pada diri saya sendiri, oke saya ke NTT, tapi apa yang saya harus korbankan? Karena uang cuma 100 nih. Gitu. Jadi di dalam sidang kabinet, misalnya ini saya bawa ke sidang kabinet gitu ya, ini saya mau bangun ibu kota, anggarannya sekian. Kata Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, ini soalnya namanya persis, jadi saya harus sebutkan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, oke Pak, uangnya ini ada 100, jadi nanti 120 bisa saja, tapi kementerian mana yang harus yang bersedia untuk dikurangi anggarannya gitu. Nah di sini tidak ada yang mau berkurang anggarannya. Anggaran tentara, pengadaan senjata naik terus, anggaran polusi naik terus, ya. Anggaran bayar bunga, Masya Allah, 400 triliun lebih. Nggak bisa, wah bayar bunga nanti dulu ya, nggak bisa. Jadi inilah yang namanya ekonomi politik anggaran itu. Nah kalau Anda lihat di anggaran itu, tadi sebetulnya di bahan saya ada ya, tapi kan nggak mungkin saya sampaikan semua. Itu yang paling cepat dikorbankan karena bunga nggak bisa tidak bisa ditunda, bangun ibu kota wajib, maka yang paling mudah untuk dikorbankan adalah bantuan sosial. Maka bantuan sosial yang dikurangi. Kemudian yang kedua, kalau Anda lihat yang dikurangi apa adalah anggaran fungsi kesehatan. Padahal kita baru COVID nih, ya. Anggaran fungsi kesehatan turun signifikan. Jadi nanti saya jawab di chat lah ya, karena saya enggak mau ganggu alokasi waktu untuk yang lain. Nanti saya jawab di chat sementara saya lihat dulu datanya supaya tidak salah. Jadi ini namanya opportunity cost dalam ekonomi. Jadi ongkos membangun ibu kota adalah pengorbanan yang harus dilakukan oleh sektor lain karena dananya akan diambil oleh ibu kota. Jadi opportunity cost-nya tinggi sekali. Ya. Tadi bagaimana Mbak Yohana menunjukkan tadi ya, nasib warga kita. Nah idealnya kan oke, yuk kita restorasi. Nanti ini bukan Ibu Sri Mulyani ya, tapi kawan-kawan pemerintah itu mengatakan justru ibu kota ini akan merehabilitasi lahan gitu, akan diatur gitu-gitu argumennya Mbak Yohana ya. Nah tapi kan harusnya diselesaikan dulu nih, ya hitam di atas putih. Waktu serah terima itu yang mulut-mulut tambang yang beracun loh itu, tapi sekarang kan udah ada, kan ini kan sudah diatur sedemikian sangat sempurnanya, tapi kesempurnaan hanya ada pada Tuhan. Jadi dibikin dulu undang-undang omnibus, ya, undang-undang omnibus itu memperlakukan limbah B3 itu sekarang bukan limbah B3 gitu. Jadi aspek-aspek lingkungan dipermudah, ya. Jadi lingkungannya semakin mudah, oligarkinya diberikan semua. Jadi ini paripurna orkestrasi, paripurna
yang menunjukkan betapa sedemikian sangat oligarkinya Indonesia ini. Nah, jadi sebetulnya ini ekses ya dari oligarki itu. Nah, kebetulan dulu Pak Sukanto Tanoto itu dimusuhi sekali oleh Ibu Sri Mulyani karena di ngemplang pajak 2,5 triliun. Saya tahu sekali ya, sampai Bu Sri Mulyani itu enggak mau menerima tamu kalau berasal dari perusahaannya Sukanto Tanoto. Tapi sekarang Pak Jokowi itu erat sekali hubungannya dengan, ini saya bisa bertanggungjawabkan ya. Ya, Mulyadi kan juga saya siap. Ini menjelek-jelekkan masyarakat adat, sama sekali tidak. Nah, jadi bahkan pabriknya diresmikan oleh Pak Jokowi yang terakhir. Dan pada peresmian itu Pak Jokowi memuji-muji anaknya Sukanto Tanoto setinggi langit. Jadi luar biasa ya hal-hal seperti ini. Dan oleh karena itu Pak Jokowi, dugaan saya, akan mendorong Pak Prabowo yang akan jadi presiden. Karena apa? Karena lebih terjamin keberlangsungan IKN ini. Karena ada Hasim juga di situ kan. Nah, jadi wah, ini berkelindan semua ini teman-teman. Oleh karena itu bersuaralah kalian yang muda-muda ini. Kalau orang-orang baik seperti Anda diam saja, maka begundal-begundal itu akan menguasai negara ini. Jadi ini loh ancamannya. Makasih. Saya masih akan terus kok. Acara saya nanti pukul 1. Ya baik Pak, siap Pak. Bisa untuk stay terus di sini. Terima kasih kepada Pak Faisal Basri atas responnya. Mungkin kepada Tira Fitriana, karena memang waktu terbatas, mungkin nanti bisa didalami kembali. Kita akan lanjut kembali ke pertanyaan selanjutnya kepada Ginandi Amiharja. Apakah sudah berada di room? Ya. Oke, halo. Iya. Saya jelas. Terdengar. Oke, baik. Mungkin ini satu pendapatan negara juga di sini. Kalau kita lihat kan sekarang kita lagi masanya tuh komoditi super cycle gitu di sini. Dan Indonesia juga tentu di sini adalah pemenangnya di antara seluruh negara di dunia ini. Nah, dilihat dari istilahnya, komposisi hutang kita ke luar negeri juga, Indonesia ini masih kuatnya tuh banyaknya di rupiah gitu. Jadi hutang kita tuh masih banyaknya tuh di rupiah. Dan kita kalau melihat dengan dolar sekarang tinggi, sebenarnya kalau kita lihat rupiah dan dolar itu kan murni karena dolarnya yang menguat ya. Bahkan Jepang yang mata uangnya stabil, dia hancur sekarang kayak 12.000, sekarang 15.000. Tapi kita nggak hancur-hancur banget. Nah, pertanyaannya di sini apakah tentang IKN, apakah kita bisa daripada kita mendapatkan yang di mana uang mereka itu akan menjadi lebih besar dan kita pembayarannya itu akan lebih mahal ke mereka, apakah kita bisa memanfaatkan komoditi super cycle ini gitu? Kenapa misalnya kalau kita tunda lagi dan komoditi super cycle ini nggak akan bertahan lama, apakah kita bisa memanfaatkan momen ini? Atau misalnya kita alihkan dana ini ke dana yang lain. Kalau kita ambil misalnya subsidi, apakah subsidi itu misalnya bagus untuk jangka panjang, apakah bagus untuk jangka pendek? Tapi kalau misalkan kita ke IKN, apakah itu juga bagus untuk jangka pendek, apakah itu bagus untuk jangka panjang? Karena kan ini istilahnya kita dapat uang dadakan gitu ya. Kita dapat uang yang sangat banyak sekali dari royaltis batubara ataupun kita dari ekspor, dan kita surplus ini udah berapa bulan, 20 bulan I think dari 2020 kita surplus neraca perdagangan kita. Nah ini mukjizat sekali buat Indonesia yang sekarang masih ada komoditis gitu. Paling ini saya pertanyakan ke Pak Faisal sama Ibu Tri kayak itu, dan juga pengamat ekonomi Prof Deden. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudara Genan Amiharja atas pertanyaannya. Mungkin dari Pak Faisal Basri apabila ingin berkenan merespon
terlebih dahulu atau Oke. Jadi memang ekspor komoditi naik luar biasa ya. Tapi ekspor impor itu bukan hanya barang. Jadi jasa juga. Nah, jasa kita itu defisitnya besar. Terutama defisit jasa transportasi laut ya. Nah, sehingga kalau ekspor dan impor digabung barang dan jasa, itu surplusnya jadi kecil. Surplusnya jadi kecil. Jadi jangan dilihat dari ekspornya. Nah, kemudian kita lihat lalu lintas modal. Ya, kalau untuk melihatnya nilai tukar rupiah itu. Nah, lalu lintas modal saya tunjukkan tadi ada 144 triliun orang dana investasi lari keluar. Nah, jadi menyebabkan komoditi super cycle itu hampir habis gara-gara ada lalu lintas modal keluar. Nah, kemudian investasi asing langsung, PMA langsung ya, itu turun dari 29 miliar US dollar pada tahun 2020 menjadi hanya 20 miliar dolar. Walaupun ada Luhut Panjaitan, ada Bahlil gitu ya investasi, tapi investasi turun terus. Nah, akibatnya apa? Ya rupiah melemah. Ya, rupiah melemah. Walaupun rupiahnya melemahnya kecil ya karena komoditi super cycle gitu kan. Beda dengan pound sterling. Ya. Pound sterling itu sekarang cuma Rp16.000 gitu ya. Kebetulan saya mendapat peroleh durian runtuh dari pound sterlingnya melemah karena anak saya sekolah di Inggris gitu. Jadi bayar uang sekolahnya untung 11 juta gitu. Gara-gara ya gitu-gitu ya. Tapi intinya adalah nanti barangkali kita bisa diskusikan lebih jauh tentang ini. Nah, tapi kalau ini mari kita batasi dulu ibu kota baru dengan hal-hal yang urgent ya, yang harus dilakukan itu. Makasih. Nah, sekarang waktunya saya untuk cari data yang saya ingin buktikan fungsi kesehatan itu turun. Makasih. baik, terima kasih Pak Faisal Basri atas responnya. Mungkin selanjutnya kepada Ibu Tri Mulyani, respon yang kedua dipersilahkan. Ya. Terima kasih tadi pertanyaannya Mas Ginanti. Ya, jadi memang kalau kita melihat ini banyak sekali spektrumnya ya yang berkaitan begitu kalau dikaitkan dengan perekonomian gitu. Tentunya untuk yang tadi super cycle commodity itu juga sebenarnya sudah dimanfaatkan juga ya, tetapi karena kebutuhan untuk pembangunan IKN ini memang biayanya sangat mahal ya, sangat besar seperti itu, maka masih begitu ya, masih diperlukan adanya investasi begitu. Jadi kalau hanya mengandalkan pada apa yang kita punya begitu ya, bukan kita pesimis ya, tetapi memang masih belum mencukupi seperti itu. Makanya skemanya kenapa tadi ada sampai 6 skema pembiayaan untuk IKN ya, tidak hanya APBN, tidak hanya dari KPBU, tetapi di situ juga ada investasi atau mungkin tadi ya penugasan BUMN dan lain sebagainya sampai ada creative financing seperti itu. Dan mungkin di sini malah teman-teman begitu ya yang memiliki inovasi atau mungkin pemikiran yang ini bisa masuk ke dalam creative financing tadi, ya silakan saja. Jadi sekaligus mungkin saya mewakili tim ahli otorita IKN ya. Jadi inilah kesempatan kita semua untuk mendapatkan masukan begitu dari Bapak Ibu, para ahli dan juga bahkan mungkin teman-teman generasi muda begitu yang mungkin pemikirannya ini di luar kotak begitu ya, out of the box atau mungkin kalau dari kami menyampaikan tidak ada kotak sama sekali gitu ya. Jadi sementara mungkin seperti itu ya. Jadi bukan karena kita pesimis begitu ya, tetapi karena kebutuhan yang memang banyak begitu untuk pembangunan IKN ini. Dan memang benar ketika kita melihat mungkin performa Indonesia memang turun begitu ya, tetapi jika kita bandingkan dengan banyak negara-negara lain yang sekarang ini secara global juga mengalami penurunan, itu mungkin ya kita bisa melihat begitu ya secara lebih konstruktif begitu ya, kira-kira posisi kita seperti apa. Jadi perbandingannya mungkin dengan banyak negara di dunia yang mungkin mengalami krisis dan sedang sangat terchallenge begitu ya dari resilient ekonominya.
Mungkin begitu Mas Genandi, Mas Ferdi, saya Oke. kembalikan. Baik, kepada saudara ini apakah ada respon atau memang sudah cukup? Baik sih, saya juga optimis ya kalau Indonesia ini kita masih kuat ya dari sisi ekonomi juga, dari segi sumber daya juga, dan ya sumber daya manusia juga kita di sini kuat. Saya istilahnya optimis lah, mari kita optimis juga semuanya. Dan terima kasih juga pemaparannya dari Pak Faisal dan Ibu Tri. Ya, kedepannya kita terus mendukung aja apa yang terbaik dan tetap dikawal hal-hal yang istilahnya melenceng dari yang seharusnya. Tapi saya percaya, yakin Indonesia bisa muncul di dunia sebagai negara superpower baru ataupun negara kuda hitam baru yang istilahnya kita bisa mendobrak, karena sekarang juga meskipun mereka negara luar itu turun jauh-jauhan, kita masih strong gitu, quite strong banget di sini. Baik, terima kasih kepada saudara Genandi atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kita ada sesi pertanyaan lagi kepada Sami Lutfiansyah. Apakah masih terhubung? Masih, Kak. Ya, baik. Dipersilakan kepada Sami Lutfiansyah apabila ingin menyampaikan pertanyaannya dan tujuannya juga kepada siapa. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator telah memberikan waktu pada saya. Perkenalkan, nama saya Sami Lutfiansyah, saya dari program studi manajemen Universitas Siliwangi. Saya ingin bertuju kepada Ibu Dr. Tri Mulyani. Sesuai pemaparan yang telah Ibu beri, perpindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan didasarkan pertimbangan seperti pemerataan, pembangunan, serta pengurangan beban Jakarta. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Ibu dengan peran Jakarta ke depannya jika IKN terwujud? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ibu boleh merespon secara langsung untuk pertanyaannya. Langsung saya respon ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Semi. Ini saya jadi ingat artis ya, Semi Simurang kira. Ya, jadi bagaimana kemudian nanti ketika IKN terwujud, kemudian apa yang terjadi di Jakarta? Begitu ya, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi ya. Jadi karena segala macam infrastrukturnya juga sudah terbangun, Jakarta Sekretariat ASEAN itu akan tetap seperti itu, dan kegiatan ekonomi bangsa Indonesia yang tadinya di Jakarta ya tetap akan berjalan begitu. Cuman untuk fungsi pemerintahan paling utama itu akan kemudian berpindah ke ibu kota Nusantara. Bukan berarti kemudian nanti semuanya akan menjadi berpindah begitu ya ke ibu kota Nusantara, terus Jakarta jadi kemudian tidak beraktivitas seperti sedia kala, itu tidak begitu ya. Jadi hanya yang hilang hanya fungsi pemerintahannya saja sebagai pusat ibu kota negara saja yang kemudian berpindah. Tetapi untuk tadi kegiatan-kegiatan yang selain itu begitu tetap akan ada di Jakarta. Bahkan untuk permasalahan-permasalahan di Jakarta pun juga akan tetap diselesaikan seperti itu. Jadi tidak berarti kemudian setelah ada ibu kota negara Jakarta yang sudah carut marut kemudian tidak dihiraukan lagi ya, bukan gitu ya. Jadi akan tetap dia berfungsi sebagaimana Jakarta sebagai pusat perekonomian dan sekretariat dari ASEAN gitu. Jadi sekretariat ASEAN tidak kemudian pindah juga ke ibu kota Nusantara. Mungkin begitu ya jawabannya Mas Sem. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri yang sudah merespon pertanyaan Sami Lutfiansyah. Mungkin kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Kepada Abdan Syakuro, apakah masih bersama di ruangan Zoom? Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Silahkan apabila ada pertanyaan dan sebutkan tujuan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdan Syakuro, saya dari Universitas Kutai Kartanegara. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Faisal Basri dan Ibu Tri.
untuk pertanyaannya, berbicara pembangunan ibu kota negara baru, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, apakah pembangunan ibu kota negara ini nantinya secara sudut pandang ekonomi, apakah termasuk di dalam prinsip-prinsip sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan? Atau malah justru sebaliknya? Dan kami sebagai masyarakat lokal di sini, khususnya di wilayah IKN nanti, apa yang perlu kami persiapkan jika suatu saat nanti IKN pindah di wilayah kami? Mungkin sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abdan Syakuro atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama kepada Pak Faisal, apabila berkenan untuk merespon. Ya, gagasan sustainability, tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik, proses yang baik gitu. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan sampai misalnya mobil listrik nanti ngecasnya dari PLN yang dari pembangkit batu bara, itu mah ecek-ecek namanya. Itu bukan mengurangi emisi ya. Jadi itulah kesungguhan, tekad, iktikat gitu ya. Jadi nanti kan katanya di ibu kota itu semua harus mobil listrik gitu. Kalau enggak jalan kaki, tapi listriknya dari batu bara, kan malu-maluin ya. Nah, jadi sustainability itu bukan begitu. Sebetulnya Yohanan yang lebih expert tentang ini. Saya sampai di situ aja, makasih. Baik, mungkin tadi ada opsi selanjutnya dari Pak Faisal, katanya Mbak Yohana bisa menambahkan. Mungkin sebelum ke Mbak Tri Mulyani, mungkin Mbak Yohana ada yang ingin direspon terlebih dahulu karena ini isu sustainability, dipersilakan. Oke, terima kasih. Hai Pak Faisal, kita berjumpa lagi. Ya, saya ingin bilang begini ya, ketika pola pembangunannya sama dengan seperti pola pembangunan sebelumnya, ya, karena bagi kita keberlanjutan itu dia harus berkeadilan. Berkeadilan bagi lingkungan, berkeadilan bagi masyarakat, berkeadilan bagi flora dan fauna yang ada di muka bumi ini. Ya. Tapi ketika itu tidak dipandang penting gitu ya, atau itu tidak dimasukkan dalam perencanaan ibu kota baru ini, maka kita akan bilang bahwa itu tidak akan ada keberlanjutan dengan pasti gitu ya. Karena apa? Itu bukan butuh yang namanya ibu kota baru gitu ya. Karena memang kondisi di Kalimantan Timur ini ya itu sudah terjadi namanya krisis ekologis gitu ya, banjir, longsor, gempa gitu, dan terancam akan ada tsunami ketika memang itu kelola secara berlebih gitu ya. Karena apa? Karena Kalimantan Timur ini sangat dekat juga, berdampingan juga yang namanya dengan Selat Makassar ya. Dan kemarin Sulawesi Barat gempa gitu ya. Kalimantan Timur juga itu ikut gempa gitu. Jadi bayangkan ketika dia dikelola secara berlebihan dan tidak ada mitigasinya, maka ancaman terbesarnya adalah tsunami gitu ya. Meskipun kalau BPBD itu selalu bilang dia potensinya kecil dan sedang gitu ya, tapi ketika itu tidak ada mitigasi maka itu akan menjadi parah gitu. Jadi tidak hanya itu, soal lagi bicara dengan baterai listrik gitu ya, baterai untuk mobil dan motor listrik gitu. Nah, ini tidak ada pembatasan. Misalnya di situ berapa yang akan keluar soal mobil dan motor listrik ini gitu ya. Berapa dibatasi gitu jumlah yang akan keluar. Atau misal di daerah IKN itu ada yang tidak boleh menggunakan kendaraan apapun gitu ya, bisanya jalan kaki atau bersepeda. Tapi kan tidak ada di dalam perencanaan itu. Dan kemudian ya kita bicara keadilan, tadi teman-teman sudah
udah menyaksikan gitu ya bagaimana kondisi masyarakat di bawah sana. Jadi ekonomi yang mereka sudah jalankan secara turun-temurun itu akan digantikan dengan ekonomi yang mereka tidak ketahui. Jadi dampaknya cukup besar secara lingkungan dan secara ekonomi dan juga sosial di daerah PPU dan juga Kutai Kartanegara. Mungkin itu yang bisa saya respon. Baik, terima kasih kepada Ibu Yohana atas responnya. Mungkin yang terakhir kepada Ibu Tri Mulyani, apakah ada yang ingin disampaikan? Singkat dan padat saja. Baik, terima kasih. Ini seperti rasanya semua ini ya. Baik, terima kasih sekali. Tadi pertanyaannya ya Mas Abdan, tadi mungkin saya sekaligus menanggapi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalnya belum membaca ininya ya draft rencana detail tata ruang ibu kota, begitu mungkin bisa dipelajari. Dan kemarin dari tim ahli kami pun juga memberikan masukan-masukan ya kepada Kementerian ATR BPN. Jadi yang terkait dengan yang pertama yang paling penting diperhatikan adalah landscape ekologi. Jadi kami juga mempertimbangkan bagaimana kemudian pembagian kawasan-kawasan lindung ini supaya tetap terjaga begitu ya, tetap dikonservasikan, tidak kemudian menjadi kawasan terbangun. Kemarin jujur yang kami temukan begitu ya dari tim ahli masih menemukan dari rancangan draft rencana detail tata ruang itu masih ada kawasan yang menjadi lokasi migrasi satwa itu yang kemudian menjadi lahan terbangun, dan kami juga sudah memberikan masukan begitu ya secara konstruktif terhadap tim materi teknis dari ATR BPN ini untuk merevisi begitu. Jadi memang kami di sini sebagai tim ahli juga menjadi monitor begitu ya, orang yang mengaudit dan juga memonitor seperti itu. Jadi bukan kemudian seolah-olah tidak mempertimbangkan faktor lingkungan atau keseimbangan ekologis atau ekosistem, climate change dan lain sebagainya, tetapi itu sudah diperhatikan juga. Saya sendiri juga background saya disaster risk management ya, saya bidang tentang resilient dan juga climate resilient juga begitu. Jadi semua itu juga sudah menjadi pertimbangan yang terkait dengan tadi yang disampaikan Ibu Yohana begitu. Kemudian tadi yang pertanyaannya Mas Abdan untuk lebih ke sustainability, karena memang dicanangkan begitu ya IKN ini harapannya menjadi kota yang green, resilient dan sustainable. Secara konkret begitu ya dari tim transisi otorita IKN ini menentukan itu sudah ada juga mungkin di undang-undang ya, ada KPI begitu, ada key performance indicator yang menjadi acuan begitu ya. Ada 8 prinsip dan juga 24 key performance indicator di mana masing-masing ini berkaitan dengan aspek keberlanjutan ya, baik dari faktor alamnya sampai ke masalah ekonominya, termasuk tadi yang terkait dengan energi. Memang nanti diarahkan begitu ya untuk energinya ini adalah yang terbarukan, yang baru dan terbarukan. Jadi tidak lagi menggunakan dari batu bara, Pak Faisal begitu. Jadi memang ini sudah diarahkan begitu ya untuk mendukung net zero emission seperti itu. Dan ini nanti file tambahan ini akan saya share juga ya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian begitu. Jadi untuk apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat atau Mas Abdan ya sebagai orang yang dari daerah di sana, ya mungkin ada penyiapan begitu ya, penyiapan dan juga peningkatan kapasitas. Yang pertama juga perlu tahu dulu ya seluk-beluknya perencanaan IKN seperti apa. Mungkin jika ada kesempatan, ada pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh tim IKN yang ada di sana, baik itu tim otorita atau mungkin tim teknis dari masing-masing kementerian atau dari pemerintah daerah, silahkan bisa ikut begitu ya supaya juga bisa terupdate informasinya ini seperti apa begitu ya. Jadi selain bisa terupdate juga bisa memberikan masukan gitu kan. Jadi sebagai orang lokal dari masyarakat sana, kira-kira Mas Abdan dan komunitas yang ada di Kutai Kartanegara ini apa yang diaspirasikan seperti itu. Jadi silakan ketika ada informasi atau ada peluang untuk teman-teman sekalian di sini bisa memberikan masukan secara konstruktif, bahkan kalau lebih baik lagi secara tertulis juga ya, itu sangat dipersilahkan. Gitu mungkin ya Mas Ferdi, Mas Abdan. Baik, kepada Ibu Tri Mulyani, terima kasih atas responnya. Mungkin seperti itu ya, Abdan Syakuro dari Unikarta. Ya. Kita akan beranjak kepada
Pertanyaan lagi pada Saudara Rintis, apakah masih bergabung bersama kami di sini? Ada, Bang. Oh iya, baik. Kepada Saudara Rintis, dipersilahkan. Baik, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan itu. Sebelumnya mungkin saya tadi sepakat mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Faisal Basri gitu, mengenai bahwa dengan memilih daerah baru yang masih nol untuk pemindahan ibu kota ini sangat disayangkan gitu. Justru kita sebagai rakyat itu mengasumsikan bahwa IKN ini justru adalah apa namanya, tujuan pemerintahan Jokowi itu untuk membuat apa namanya, agar kita sebagai rakyat itu melihat bahwa pembangunan ibu kota baru itu adalah legacy dari Jokowi, bukan legacy dari para founding father kita yaitu Soekarno gitu. Dan juga kemudian mengenai, namun walaupun demikian itu balik itu semua, saya melihat sisi positif dari pembangunan IKN versi Jokowi ini mungkin ya. Saya melihat bahwa visi dari pembangunan IKN Jokowi ini ialah visi dari pembangunan IKN Jokowi ini ialah untuk pemerataan pembangunan yang dalam terminologi kapitalisme artinya industrialisasi dan alih fungsi lahan seperti itu. Dan juga IKN yang dirancang oleh pemerintahan Jokowi ini ialah bertujuan untuk mendekatkan pemerintahan kita itu ke pusat kapital masa depan Indonesia yaitu Sulawesi gitu. Dan juga apabila kita ditarik ke kondisi sekarang gitu mengenai tadi juga dipaparkan oleh Pak Faisal ya mengenai angka industrialisasi kita itu masih lemah gitu, dan juga ada tendensius bahwa perekonomian kita itu mengalami deindustrialisasi secara prematur gitu, sehingga ada kemungkinan kita terjebak dalam middle income trap gitu, ataupun terjebak ke penghasilan negara dengan penghasilan menengah gitu. Nah, kemudian ya, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai yang tadi saya juga mendengar bahwa Pak Faisal Basri itu menyinggung mengenai anggaran BBM terhadap IKN itu. Namun yang data yang saya temukan itu bahwa IKN itu hanya memakan 5 triliun dari APBN gitu. Sedangkan untuk subsidi BBM itu sendiri kita itu ada 502 triliun. Jadi apabila memang subsidi BBM ini dihapus misalkan, ini dapat membiayai IKN selama 2 dekade seperti itu. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rintis atas pertanyaannya. Mungkin Pak Faisal berkenan untuk berespon terlebih dahulu untuk isu ini. Ya, pertama kalau untuk pemerataan pembangunan ya, Indonesia kan timpang. Timpang sebetulnya bukan kawasan barat, kawasan timur, tapi Jawa luar Jawa. Nah, mengapa timpang Jawa luar Jawa? Karena pemerintahan ini semakin sentralistik, gitu ya. Jadi solusinya bukan ibu kota baru, tapi pemerintahan yang harus lebih memberikan otonomi kepada daerah. Yang terjadi sekarang, mengapa Jawa diuntungkan banyak sekali? Karena terjadi net resource outflow, atau artinya kekayaan alam di daerah itu dikeruk, yang menikmati adalah Jawa. Karena proses penentuan anggaran itu bergantung pada fungsi politik. Fungsi politik itu dominasinya adalah Jawa, suara di Jawa. Karena penduduknya paling banyak di Jawa, DPD-nya dikerdilkan. Nah, jadi solusi untuk mengurangi ketimpangan adalah desentralisasi atau otonomi yang lebih kuat di daerah. Dan itu, ini keahlian yang saya belajar dari Mas Bambang Susantono, tol laut itu bukan model seperti Jokowi sekarang. Nah, nanti bisa diundang Pak Bambang Susantono bicara, dia ahli transportasi ya.
Jadi dan infrastruktur secara umum gitu ya. Jadi betulnya dia udah siap sekali untuk mewujudkan konsep wawasan Nusantara yang utuh gitu dengan kemampuan ilmunya itu. Nah, jadi solusinya bukan ibu kota negara pindah. Kemudian yang kedua, memeratakan pembangunan karena lebih ke tengah gitu ya, lebih ke tengah. Lah, sekarang kan era IT, era harus otonomi gitu. Jadi fungsi pemerintah pusat itu jauh lebih berkurang. Ya. Jauh lebih berkurang dari sekarang. Jadi ngurus-ngurus izin tidak harus ke IKN karena izinnya sudah didesentralisasikan. Jadi cara berpikir Pak Jokowi metaverse, tapi kelakuannya masih zaman kuda gigit besi gitu. Ya. Nah inilah yang membuat kita repot gitu. Jadi ada semacam inkonsistensi gitu ya. Jadi menyelesaikan pemerataan pembangunan, menyelesaikan ketimpangan dengan pindah ibu kota itu salah kaprah sekali. Ya, sebetulnya banyak sekali ya argumen-argumen yang kita bisa patahkan satu demi satu untuk menunjukkan bahwa ibu kota ini beda. Dan pengalaman ya teman-teman, negara-negara berkembang, negara-negara yang sedang membangun dengan memaksakan diri pindah ibu kota hampir semua gagal. Yang pindah ibu kota berhasil tuh cuma negara-negara maju, unfortunately gitu ya. Amerika Serikat, Australia gitu. Karena urusan-urusan yang bersifat mendasar yang kita diskusikan itu udah selesai buat mereka. Demokratis, terbuka gitu semua. Nah di negara-negara berkembang pada umumnya proyek oligarki. Atau proyeknya rezim seperti di Myanmar itu proyeknya rezim. Jadi Pakistan juga kacau ya dan di berbagai negara. Nah itu dia kita. Jadi negara-negara yang pindah ibu kota itu kalau pendapatannya udah tinggi jadi udah pantas pindah. Lagi-lagi yang saya khawatir ya tentang pindah ibu kota ini banyak banget jadi pusat nanti pusat IT, pusat logistik, pusat apa jadi nggak fokus. Kemudian diperlebar, perluas lagi gitu loh. Nah, mengapa kita tidak membangun? Ini keahlian Ibu Sri Mulyani. Mohon maaf Bu kalau saya salah, cuma ngimpi aja. Ini kan masalah kita nih masyarakat urban makin meningkat. Jadi kita harus punya strategi yang saya yakin sudah dipikirkan juga, tapi karena dananya tersedot ke IKN yang enggak, kota-kota lain mulai dibenahi nih. Menghadapi misalnya nih kota Pekalongan, itu akan tenggelam nih. Kemudian kota Semarang, panas, saya baru dari Semarang, panas terik tapi banjir, rob gitu. Kemudian Medan, Makassar, Samarinda itu mulai banjir semua. Ini fenomena perkotaan secara keseluruhan. Nah, oke, ada anggarannya untuk itu, tapi kesannya begini. Pusing Pak Jokowi ini ngurusin kota-kota ini, ya udah deh kita bikin kota yang lain sama sekali. That's not the solution gitu. Jadi strategi pembangunan kota-kota di Indonesia yang harus dilakukan, bukan menyelesaikannya dengan ibu kota baru. Nah, soal dana, Pak Jokowi itu udah minta tambahan anggaran. Dia tahu nih, sekarang anggaran rada longgar karena harga BBM udah dinaikkan. Dia minta tambahan buat IKN. Jadi bebal, saudara sekalian. Karena apa? Tinggal tahun 2022 inilah pemerintah leluasa tanpa izin DPR. 2023 enggak bisa lagi. Kalau sekarang realokasi segala macam yang Bu Sri Mulyani katakan tadi itu ya, Pak Menteri PUPR relokasi dari mana-mana itu bebas. Akibat Perpu itu tadi. Jadi dimanfaatkan pol habis nih. Jadi secara tidak langsung anggaran dari penghematan subsidi BBM itu sebagian buat IKN. Bukan 5 triliun, Bung. Bukan. Nggak tahu saya dapat angka dari mana Anda 5 triliun itu.
untuk tahun ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Faisal atas tanggapannya. Mungkin kepada Bu Tri Mulyani mungkin ada tanggapan untuk di penghujung segmen Q&A ini, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih tadi pertanyaannya Mas Rintis ya. Tadi mungkin saya akan menanggapi yang terkait dengan ini ya, bagaimana kemudian ada kaitannya dengan pembangunan kota-kota tadi ya. Tadi yang mungkin lebih ke yang disampaikan oleh Pak Faisal. Jadi di dalam perencanaan pembangunan nasional kita yang dari RPJMN ya, ini sudah ada visi pembangunan perkotaan 2045 begitu ya. Ini yang sudah kemudian digodok bersama begitu ya oleh banyak kementerian termasuk juga dari Bappenas, dan diamanahkan juga ke masing-masing pemerintah kabupaten dan kota begitu. Jadi bukan berarti kemudian mungkin karena dikaitkan dengan politik ya tadi jadinya lebih ke arah seolah-olah tadi ada tendensi untuk mengalihkan fokus begitu ya, tidak menghiraukan kota-kota yang lain, tetapi kemudian membuat kota baru dengan konsep yang ideal. Tetapi sebenarnya yang berjalan begitu ya di perkotaan kita di masing-masing daerah begitu itu tetap berjalan. Saya sendiri bidangnya perencanaan wilayah dan kota. Saya juga tergabung di Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia dan juga di dalam Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia ya. Jadi memang sangat familiar begitu dengan isu-isu perkotaan begitu, dan ini semua masih berjalan begitu untuk di masing-masing kota ya. Jadi bukan berarti kemudian pembangunan atau solusi untuk perkotaan ini kemudian tidak ada dan semua seolah-olah hanya kemudian membuat kota yang baru dengan konsep ideal, itu tidak juga seperti itu begitu. Untuk yang terkait dengan pembiayaan tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Faisal juga ya, mungkin Mas Rintis juga boleh silakan explore begitu ya dari data-data terkini. Mungkin ada kajian-kajian yang sudah dikeluarkan juga oleh BRIN bahwa Indonesia ini diprediksikan dengan keadaan yang sekarang juga ya, di tahun 2030 yang sekitar 8 tahun lagi untuk perekonomian ini kita masih diprediksikan yang nomor 7 begitu terbesar di dunia. Kalau sekarang kan posisinya Indonesia 16 besar ya, di antara negara-negara G20, negara yang perekonomiannya 20 besar dunia itu kita ranking 16 begitu. Dan dari hasil kajian ini pun juga setelah pandemi ya, dari BRIN itu menyampaikan untuk sampai 2030 ini berdasarkan kajian prediksinya Indonesia masih peringkat 7 perekonomian terbesar begitu. Jadi itu saja mungkin ya kalau dari saya, Mas Ferdi dan juga Mas siapa tadi Rintis ya.